Tapi kalau sekarang apa mau dijual? Semuanya tidak ada. Kelapa habis, tanaman kecil habis, semuanya habis. Membiayai anak sekolah juga susah sekarang. Tidak seperti dulu lagi. Setiap malam air besar itu kadang-kadang bunyi desiran ombak itu kadang-kadang kurang bisa tidur itu. Jadi pikiran saya itu kurang agak-agak aman lah rasanya. Mangrove Desa Kuala Selat pada tahun 90-an cukup baik, kelihatan hijau ranau, namun terkena abrasi pada terakhir tahun 2021. Hutan mangrove itu habis, mati, terkena gelombang, dan pada akhirnya akibat dari abrasi itu selain mangrove-nya menjadi lautan, dampaknya ke perkebunan masyarakat. Perkebunan yang ada, khususnya kebun kelapa di Desa Kuala Selat, ini milik pribadi, milik masyarakat, bukan milik perusahaan atau ada investor dari luar. Di Desa Kuala Selat ada 4 dusun. Dusun 1 sebagian berpenghasilan petani atau sebagai mata pencariannya petani. Di dusun 2, 3, dan 4 itu mayoritas dan keseluruhannya adalah masyarakat pekebun. Dampak dari abrasi ini membuat kebun kelapa persentasinya 48% kebun kelapa Desa Kuala Selat ini rusak. Yang awalnya kebun produksi, kebun produktif, hari ini menjadi dataran kebun kelapa mati. Dulunya kan saya punya kebun kelapa itu 4 hektar lebih. Nah, karena ekstrusi air itu total mati langsung. Dulunya kami kebun nanam pisang gitu, nanam jagung, nanam sayur, lada, segala macam lah, lengkap. Penanaman pisang, ubi kayu, cabai gitu kan, dapatlah menutupi sehari-hari gitu. Sedangkan kelapa 3 bulan sekali. Kalau yang kecil-kecil nih per hari kami ambilnya. Asal ada orang mau jual gitu kami jual. Ada orang datang ke darat kami jual gitu untuk uang belanja sehari-hari. Tapi kalau sekarang apa mau dijual? Semuanya tidak ada. Gara-gara kelapa sudah habis, kalau dulu tuh bisa lah ibarat terpenuhi gitu kan. Bisa kita anggarkan berapa bulan gini pengeluaran, permasukan berapa bulan segini gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Kadang ada duitnya, kadang enggak ada. Ibarat ekonomi kami hari-hari itu susah banget sekarang. Tidak seperti dulu lagi gitu kan. Kelapanya banyak gitu, tanaman kecil pisang banyak gitu kan. Ibarat tadi ratusan kilo sekali tebang pisang tuh. Dulu tuh, sekarang tidak lagi. Membiayai anak sekolah juga susah sekarang, tidak seperti dulu lagi.
Selain mendampakkan kepada lahan perkebunan masyarakat, abrasi ini juga merusak pemukiman warga. Sejak tahun 90-an di Desa Kuala Selat, Dusun 1 itu banyak perumahan-perumahan nelayan hingga pada tahun 2023 ini yang dulunya daratan perumahan sekarang menjadi lautan. Mula-mulanya itu tempat pemukiman warga itu jauh sekali di ujung, karena hutan mangrove ini belum runtuh. Jadi sekarang ini hutan mangrove ini sudah banyak yang musnah atau runtuh. Sudah 3 kali pindah. Pertama itu berada pemukiman sebelah laut itu ya. Jadi pindah yang kedua lagi sekitar masuk lagi ke dalam sekitar 200 meter, pindah lagi. Kemudian begitu juga yang ketiganya masuk ke dalam lagi sekitar 200 lagi. Jadi saat ini sudah sampai abrasi itu sampai ke tempat pemukiman saya. Pikiran saya akan membongkar rumah yang saya tinggal sekarang ini. Karena daripada ombak yang membongkarnya, lebih baik saya bongkar sendiri untuk dipindahkan ke darat lagi. Dari dampak abrasi ini, karena para petani kehilangan mata pencarian, mereka harus beradaptasi menyesuaikan lingkungan yang ada. Dari petani, mereka harus belajar menjadi seorang nelayan. Bagi mereka yang punya modal, mereka bisa beli jaring, beli pompong sebagai alat transportasi mereka ke laut. Kemudian bagi mereka yang tidak mempunyai modal sama sekali, mereka beraktivitas mencari siput. Kemudian di musim kepiting, mereka mencari kepiting. Itu kami jual di Kuala Selat, ada penampungnya tuh. Nah, kadang kalau yang besar itu ya 80 kadang harganya. Tapi kita carinya per harinya tuh tidak nentu. Kadang dapat 2 kilo, kadang kurang, kadang lebih. Nengok rezeki lah kita. Kalau kita rajin berjalan ya banyaklah dapat gitu. Kebutuhan untuk hari-hari lah dulu. Yang untuk ada sisa itu ya nantilah dulu, yang jelas untuk makan lah dulu. Kadang hari ini kita dapat, kita simpan, kadang besok tak dapat, ya habis lagi gitu. Saya biasa kan nyongkel gitu, nyongkel kelapa gitu kan, kreditan baju gitu kan, untuk membantu perekonomian suami saya gitu kan. Karena perekonomian kami itu kecil, ibarat tadi kan, kalau istri ikut bantu gitu kan, ibarat dapat uang lebih gitu, pengen rasanya lebih kayak gitu. Perhatian pemerintah untuk menyelamatkan perkebunan masyarakat, pertama mereka memberikan bantuan tanggul mekanik pada tahun 2007 dan juga pada tahun 2017, dan terakhir di tahun 2023 ini pemerintah juga memberikan bantuan tanggul mekanik sepanjang 6.000 meter untuk menyelamatkan perkebunan kelapa yang masih produktif di sebelah selatan. Kami dapat bantuan pemerintah penanaman mangrove di awal tahun 2021, yang mana Selat Mangrove ini berdirinya di awal tahun 2021 dengan beranggotakan satu kelompok 40 orang. Luas penanamannya 50 hektar. Persentasi tumbuhnya mangrove baik, cuman ada yang beberapa yang mati karena gelombang pasang yang tinggi. Abrasi ini salah satunya adalah perubahan iklim. Itu yang laju terjadinya abrasi itu di musim pasang musim utara, itu sejak bulan 11 atau bulan November sampai bulan 2 Januari. Kemudian di musim pasang tenggara seperti saat ini, mulai dari bulan 4 sampai bulan 7. Dampak dari abrasi itu sendiri yang mematikan kebun kelapa, sehingga masyarakat kehilangan mata pencarian. Ini benar-benar membuat masyarakat, para petani menjeritnya karena mengalami penderitaan akibat sumber pendapatan mereka hilang.
dampak kerusakan kelapa ini telah menyebabkan ratusan orang, bahkan ribuan orang itu kehilangan mata pencarian. Ada 75.000 hektar kebun kelapa yang rusak dari 31 desa. Dari 75.000 hektar kebun kelapa yang rusak tadi, kita bisa hitung kalau 1 hektar kebun kelapa itu nilai investasinya 30 juta rupiah, maka 30 juta dikalikan 75.000 hektar itu angkanya ketemu 2,250 miliar atau 2,2 T nilai ekonominya. Nilai aset yang hilang akibat dampak perubahan iklim ini. Itu dari sisi kebun kelapa. Saya contohkan di Desa Kuala Selat itu ada 133 KK dengan 446 jiwa yang kehilangan mata pencarian. Itu gambaran satu desa dan satu dusun. Kita bisa hitung kalaulah 31 desa. Bisa kita bayangkan luasan 75.000, kalau 1 hektar ada 1 buruh, berarti ada 75.000 buruh yang kehilangan, yang terdampak kerusakan kebun kelapa dan kemiskinan. Indragiri Hilir ini memiliki luasan mangrove yang cukup besar, hampir 200.000 hektar. Mangrove berfungsi untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut. Nah, ketika mangrove ini rusak, tentu peran mangrove ini sudah tidak ada lagi. Pentingnya mangrove sebagai mitigasi dampak perubahan iklim. Dan kondisi mangrove hari ini memang sangat memprihatinkan. Jadi potensi mangrove untuk menyelamatkan kebun-kebun kelapa masyarakat itu cukup dan sangat besar. Harapannya, tanaman mangrove ini dapat mampu mengurangi lajunya abrasi dan bahkan bisa menghentikan abrasi. Untuk membantu perekonomian kami gitu kan. Seandainya tidak ada penanaman bakau ini, tidak ada untuk pemecahan gelombang kami. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau ada tanggul untuk menahan tingginya gelombang pasang ini atau kuatnya abrasi ini gitu. Apabila tidak ada upaya dalam menanggulangi abrasi ini, maka Desa Kuala Selat nantinya hanya tinggal sebuah nama.